Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphonenya diputar dulu ya. Jangan oleng. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran kelima, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di layar cepet banget nih jalannya. Ada di buku paket kita ya, halaman 43. Bapak akan menjelaskan inti dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasul. Tadi sudah kita simak video atau gambar-gambar yang berjalan dengan alunan musik yang sangat menyentuh. Inti daripada keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita sadar bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Maka dari itu kita dituntut untuk wajib mempelajari agama Islam untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang bernilai dari agama. Jadi diri kita akan bernilai dalam agama ketika kita menjalankan sesuatu ibadah sesuai dengan tuntunan ilmu agama. Itu inti dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah kita sampai saat ini masih peduli mempelajari pendidikan agama Islam. Karena kita peduli dengan pelajaran agama Islam, karena kita mengamalkan kebaikan dalam ajaran agama Islam, maka kita bisa berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau bukan karena agama, nggak akan ada yang namanya bakti kepada kedua orang tua. Karena ada agama, maka kita bisa berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam buku Bapak jelaskan juga nih di halaman 45. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Bukan Nabi yang menyatakan dirinya Al-Amin, tapi dari kisahnya adalah Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin atas pemuka-pemuka atau seluruh kabilah pada masa itu. Singkat cerita, ketika itu ada perselisihan siapa yang menaruh batu Hajar Aswad, sehingga para kabilah setuju dan meridoi bahwa yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dikenal sebagai manusia yang jujur dari sejak kecil. Nah, peristiwa ini sebelum kenabian. Saat itu Rasulullah SAW pun menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Rasulullah mengambil selendang, kemudian Hajar Aswad tersebut diletakkan di tengah-tengah, dan di setiap ujung-ujung selendang itu dibawa oleh masing-masing kabilah. Ini adalah cara yang sangat bijaksana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah sangat bodoh ketika orang menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Muhammad saja. Ketika Muhammad masih tidur, ketika Muhammad masih main gundu, nah itu adalah orang-orang yang bodoh. Karena kalau kita sadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang budiman, insan pilihan,
Rasul akhir zaman, kita tidak akan berani mengucapkan nama Nabi Muhammad hanya dengan namanya saja. Jadi usahakan di dalam diri kita harus mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW dengan julukan Rasulullah atau dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan menyebut dengan namanya saja, Muhammad. Ada Muhammad tetangga bapak tukang tape. Jadi jangan kita sembarangan. Kalau kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, kita harus tahu tata keramanya terlebih dahulu. Minimal dalam mengucapkan nama orang yang sangat kita hormati. Paham ya? Dan kasih sayang Rasulullah SAW sangatlah luas. Kasih sayang Rasulullah SAW meliputi kepada anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Penjelasan ini memakan waktu nggak akan habis selama beberapa tahun. Jadi Bapak hanya menyampaikan inti-intinya saja. Untuk kalian anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, tolong kalian baca ya di rumah. Itu halaman 44 sampai dengan halaman 49 seperti yang Bapak berikan gambar di layar ini. Sampai halaman 50 sampai rangkuman. Bapak di sini hanya menjelaskan tentang inti-intinya saja ya. Selebihnya kalian bisa baca bukunya di rumah. Terus kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Buat Bapak, kalau kita menyebut 4 Khalifah Rasyidin tadi, 4 pemimpin kita, Khalifah Rasyidin tadi, Khulafa Rasyidin ya, itu kita nggak boleh ngucapin Abu Bakar, ketika Umar, ketika Utsman, ketika Ali sedang bermain gudu, nggak boleh. Kita nggak boleh ngucapin namanya saja, sama seperti tadi. Kita tidak boleh mengucapkan nama Muhammad saja tanpa kita mengucapkan Nabi Muhammad. Harus pakai Nabi atau Rasulullah. Begitupun menyebut pemimpin kita atau Khulafa Rasyidin. Nggak boleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak boleh. Harus pakai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Begitu juga mengucapkan seluruh sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Mengucapkan istri Nabi misalkan harus pakai Sayyidatuna Siti Khadijah, Sayyidatuna Siti Aisyah. Anak cucu Nabi misalkan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali. Itu wajib ya. Nah, itu ada soal itu harus kalian kerjakan ya tadi. Soalnya di halaman 50 yang ayo berlatih bagian A, bagian B, bagian C itu harus kalian kerjakan. Nah, ini Papa, Ayah, Mama, Bunda di bagian E, catatan untuk orang tua peserta didik. Mohon dibaca dan mohon dikomentari ya, dan diberikan farap. Nanti semua pekerjaan anak-anak difoto, dikirim ke nomor WhatsApp Bapak pribadi. Terima kasih ya.